Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah Dinamika Kawasan Pasifik Barat Daya. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik dari kawasan Pasifik Barat Daya. Pertama, kita akan melihat terminologi atau pengistilahan dari kawasan tersebut. Ada 3 istilah yang biasa dipakai dalam mengindikasikan wilayah yang kita pelajari ini. Untuk mata kuliah kita menggunakan Pasifik Barat Daya atau Southwest Pacific. Beberapa disiplin ilmu ataupun beberapa terminologi yang lain merujuk istilah Pasifik Selatan atau South Pacific untuk kawasan ini, dan beberapa departemen hubungan internasional ataupun beberapa terminologi lain menggunakan istilah Oseania atau dinamika kawasan ataupun studi kawasan Oseania untuk merujuk kawasan yang berada di Pasifik ini. Baik, kita geografis dari kawasan yang kita sebut dengan Pasifik Barat Daya. Kawasan ini berada di antara 3 benua, yakni benua Asia, Australia, dan Amerika. Kawasan ini berada di samudra yang sangat luas, hampir setengah dari globe atau bumi, dan terdiri dari ribuan pulau-pulau yang terbentang dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Dan untuk istilah Pasifik Selatan tentu saja merujuk secara geografis wilayah ini berada di bawah ekuator atau berada di garis nol khatulistiwa ke selatan. Nah, makanya disebut dengan Pasifik Selatan. Sementara istilah Oseania sendiri merujuk pengistilahan pulau-pulau yang berada di Samudra Pasifik, sehingga dikenal dengan istilah Oseania. Untuk istilah Pasifik Barat Daya sendiri secara spesifik kita gunakan di Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai apresiasi terhadap Profesor Mapak Nasrun yang disertasinya menggunakan istilah peta Pasifik Barat Daya. Dan secara geografis kita melihat bahwa pengistilahan Barat Daya merujuk pada sebelah selatan ekuator atau garis nol khatulistiwa dan juga sebelah barat dari garis batas penanggalan internasional, sehingga kita menyebutnya pada kuadran Barat Daya. Wilayah ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang diperebutkan oleh banyak kolonial power di dunia. Dalam sejarahnya, terdapat sejumlah negara-negara kolonial besar yang pernah menguasai wilayah ini. Pada peta ini kita bisa melihat bahwa wilayah ini sempat dikuasai oleh beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat dan juga negara Jepang sendiri. Prancis, Inggris, Belanda, bahkan Jerman pernah menguasai wilayah ini pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kemudian pada abad ke-20 Jepang melancarkan invasi imperiumnya ke wilayah Asia dan termasuk juga ke wilayah Pasifik. Kemudian Amerika Serikat memiliki wilayah-wilayah teritori di kawasan Pasifik sampai sekarang, dan juga Australia pernah memiliki koloni-koloni ataupun teritori di Pasifik ini. Termasuk Papua Nugini pernah dimiliki sebagai koloni Australia, dan sampai hari ini juga Australia masih memiliki teritori-teritori yang berada di luar benua Australia sendiri dan berada di Samudra Pasifik. Kita akan melihat bagaimana sejarah dari pengistilahan Barat Daya atau Pasifik Barat Daya itu sendiri. It was from the Philippines that he escaped in a PT boat after the tragic fall of Corregidor in 1942. Ordered to command the war in the Pacific from Australia, he applied to it the strategic Dari genius video ini that kita made lihat ada military tokoh-tokoh historians yang rank sangat him with terkenal, Julius yakni Caesar and General Napoleon. MacArthur. Their exploits are known to us only by word. Those of General MacArthur are recorded for historians of the future in the documentation of the motion picture that followed his career almost from its inception. Among the most memorable and inspiring pictures of World War II
are those of his return to the Philippines to redeem his promise to those left behind. I shall return. To those who met him, he said, "I'm a little late, but we finally came." It was in 1944 that he made his triumphal return to the scene of one of his and his country's bitterest humiliations. There were only 10 more months of the war to go then, but neither the general of the army nor the prisoners he so joyfully released from their Japanese prisons could know that as they carried on the conventional form of warfare, the atom bomb was being made ready to bring it to an end. Secara pengistilahan, Pasifik Barat Daya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Dunia Kedua, di mana Perang Pasifik yang berlangsung pada Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Sekutu. Untuk Sekutu dipimpin oleh Jenderal MacArthur dan komandonya dikenal dengan pengistilahan Komando Militer Utama Sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, seperti yang Anda saksikan di video yang tadi. Jadi kalau Anda mengecek di Wikipedia, pengistilahan Southwest Pacific itu berangkat dari sejarah pengwilayahan yang dilakukan oleh Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, berikut kita lihat bagaimana keadaan demografi dari Pasifik Barat Daya itu sendiri. It is sometimes hard to believe that the Pacific Ocean stretches almost halfway around the world. It is vast and vacant looking unless we look closely at the map. And then we see hundreds of little islands. For this is an island world where 2.5 million people live. They are such a complicated mixture of peoples, scientists have had to divide them up by geography instead of by races. The people here are called Polynesians. Those in this area are called Melanesians. And last of all, there is Micronesia. Jadi secara umum ada 3 kelompok utama ras dan budaya di Pasifik Barat Daya, yakni Melanesia yang berada di sebelah barat selatan atau dekat Australia dan Indonesia. Orang Melanesia ini khususnya hidup di Pulau Nugini, Papua Nugini, kemudian Vanuatu dan ke timur sampai ke Fiji. Kemudian di bagian utara itu ada ras dan budaya Mikronesia yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil, terdiri atas Kepulauan Marshall, kemudian entitas politik Kiribati, Caroline Island, dan Kepulauan Mariana. Sementara ras dan budaya Polinesia berada di sebelah timur dan hampir berada di tengah-tengah Samudra Pasifik dan memiliki banyak entitas-entitas sosial dan entitas politik. Bahkan sampai di sebelah utara di wilayah Kepulauan Hawaii. Kebudayaan Polinesia ini mencakup Tonga, bahkan Selandia Baru, kemudian Kepulauan Cook, Tokelau, Tuvalu, Samoa, dan ke sebelah timur sampai mencapai Kepulauan Pasca atau Easter Island. Kita akan melihat satu persatu bagaimana budaya itu. Yang pertama kita mulai dengan budaya ataupun masyarakat Melanesia, bagaimana kehidupan ras Melanesia itu sendiri. Oke, secara fisik kita bisa melihat bahwa ras Melanesia memiliki penampilan seperti ini. Dan budaya mereka juga seperti ini, sangat distintif, dan kita akan melihat pada video. Jadi seperti Anda lihat bahwa kepulauan-pulau di Pasifik memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan budaya yang sangat
adalah ras Melanesia yang berada di pedalaman atau di pegunungan. Dan kita lihat bahwa penduduk Indonesia khususnya yang berada di sebelah timur, yakni di Papua, itu memiliki kesamaan budaya dengan ras Melanesia secara umum. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana masyarakat dan budaya dari ras Micronesia. Ini adalah penampilan fisik dan budaya dari masyarakat Micronesia. Micronesia is a unique country because it's not just one island, but thousands of small ones. In fact, the name Micronesia means small islands. The 4 largest and main islands are Chuuk, Kosrae, Yap, and Pohnpei. You can find these islands north of Australia and New Guinea, and west of the Philippines in the western Pacific Ocean. Many different languages are spoken throughout the islands, but English is the official language. You might guess that fishing is one way most Micronesians make their living. Tourists help the economy too, and some of the locals make and sell craft items made out of shells, wood, and pearls. Being a tropical country, plants like to grow here. Black pepper, tropical fruits and vegetables, coconuts, and tapioca are popular crops. And speaking of growing things, pig farming is big business. Micronesians don't party long into the night. Bars and restaurants are closed by 10 p.m. If you do catch an open restaurant, you might be served pork, taro root, breadfruit, coconuts, or yams, and of course, fish. The largest of the islands, Pohnpei, has only one main road. The people who live here know their island and citizens so well, there's no need for mailing addresses. If you want to visit this island, pack an umbrella, because it rains close to 300 inches every year in the mountain regions. Another Micronesian island, Kosrae, is considered as one of the safest places on Earth. And to add to that feeling of safety, there are no snakes or crocodiles on the island. You might find it interesting that the only mammal unique to Micronesia is the tropical bat. But there are many other mammals that have come to live in this country, and the ocean is filled with marine animals. Micronesia in general has beautiful tropical weather. One thing that does cause trouble here are typhoons. These violent storms can do a lot of damage to the islands and the people who live here. If you show up on certain Micronesian islands wearing jeans, you might feel out of place. The way of life on these islands can include fishing, sailing, and weaving. Because of this, people dress comfortably. In many villages, men wear the traditional tuas, which is a loincloth. Women make and wear grass skirts. But for the most part, people dress as they do in the United States. So pack your umbrella, swimsuit, grass skirt or tuas, sunscreen and camera, and make a trip to these tropical paradise islands. Berikutnya kita akan melihat bagaimana keadaan masyarakat dan budaya dari ras Polinesia di Pasifik. Ini adalah tampilan situasi alam di Polinesia. Kalau tidak salah ini adalah wilayah Polinesia Prancis. Kemudian beginilah situasi budaya dari masyarakat Polinesia. Dan dari foto ini kita bisa melihat tari perang, dan kemungkinan ini dilakukan oleh masyarakat Maori di Selandia Baru. Baik, kita akan melihat video singkat tentang masyarakat Polinesia. Oke, sayang sekali video ini tidak memiliki suara, jadi cukup kita saksikan dan dengarkan dengan musik latar yang ada.
Jadi Polinesia berada di sebelah timur dari 3 kawasan Pasifik, yakni Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti halnya dengan kawasan Pasifik yang lain, Polinesia pun memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, sangat cantik, dengan keberagaman hayati, khususnya sumber daya laut yang juga sangat melimpah. Dan masyarakat Polinesia juga sangat bergantung pada sumber daya laut, dan pariwisata laut juga sangat dominan di daerah Polinesia. Bagi Anda yang pernah menyaksikan film animasi Moana, itu merupakan representasi dari orang ataupun penduduk dari Hawaii yang juga merupakan bagian dari orang-orang Polinesia. Nah, seperti inilah gambar dari kehidupan laut dari orang-orang Polinesia. Mungkin mengingatkan Anda tentang film Moana. Dan orang-orang Polinesia dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung dari sejak zaman dahulu kala. Tidak diketahui pasti ya sejak kapan orang-orang Polinesia ini mulai bergerak ke timur, kemudian mendiami pulau-pulau di Pasifik yang jaraknya bisa sampai bermil-mil jauhnya. Bahkan sampai di tengah samudra, yakni di Kepulauan Hawaii, mereka bisa sampai dengan peralatan yang seadanya, perahu yang sangat sederhana dan peralatan yang sederhana. Dan di daerah Polinesia ini banyak sekali dijumpai pulau-pulau yang berbentuk atol ataupun sisa dari makhluk hidup laut yang kemudian menumpuk dan kemudian mengalami decompose dan menjadi sebuah pulau. Kepulauan Hawaii sendiri merupakan pulau yang terbentuk dari proses vulkanik dan muncul sendiri dan tidak pernah bergabung dengan benua ataupun pulau besar lain di bumi ini. Berikutnya adalah peta politik ataupun entitas politik di Pasifik Barat Daya. Dalam peta ini saya menggunakan istilah Pasifik Selatan. Jadi di Pasifik Barat Daya terdapat sejumlah negara-negara ataupun entitas politik yang mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya dan tidak pernah mendengar nama-nama dari entitas politik atau negara tersebut. Contohnya umpamanya Nauru, Kiribati, dan sebagainya. Mungkin ketika Anda di masyarakat umum dan mencoba menanyakannya, mungkin mereka tidak akan mengenalnya. Baik negara-negara yang berada di Pasifik Selatan ataupun Pasifik Barat sendiri, antara lain adalah yang umum kita kenal adalah Australia dan Selandia Baru. Kemudian di sebelah utara dari Indonesia, sebelah timur dari Filipina itu ada sebuah negara yang bernama Palau. Jadi negara Indonesia berbatasan dengan Palau. Kemudian ada FSM, Federated State of Micronesia. Kemudian ada Papua Nugini. Kemudian ada Nauru, di atasnya adalah Marshall Island, ada Solomon Island di sebelah timur PNG, ada Vanuatu di sebelah timur dari Solomon Island, kemudian ada yang disebut dengan Kiribati, kemudian ada negara yang merupakan bagian Commonwealth, yakni Tuvalu dan Fiji, kemudian ada Samoa. Di bawahnya ada Tonga dan Niue, kemudian ada juga Kepulauan Cook. Kiribati sendiri terpisah menjadi 3 bagian, yakni daerah bagian timur, tengah, dan barat. Baik, sekira cukup untuk pengantar singkat tentang karakteristik dari Pasifik Barat Daya. Kita akan lanjutkan lagi video kita pada perkuliahan pada Pasifik Barat Daya di
kesempatan mendatang.